Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ferry Hartanto, NPM 22122100039, kelas A4 Prodi Agroteknologi. Nah, pada kali ini saya akan melanjutkan atau mengulang kembali membahas materi yang pernah kami sampaikan pada kelompok 1 tentang landasan pendidikan Pancasila. Kenapa pendidikan Pancasila dilanjutkan sampai jenjang perkuliahan? Nah, seperti yang kita tahu bahwa di sejak SD, SMP, SMA, SMK itu terdapat pendidikan Pancasila yang dinamakan dengan pendidikan kewarganegaraan atau PPKN ya. Kenapa di jenjang perkuliahan ini terdapat mata kuliah pendidikan Pancasila? Nah, jadi karena pendidikan Pancasila merupakan pendidikan ideologi di Indonesia serta memiliki tujuan penting untuk pendidikan bangsa. Pendidikan ideologi yaitu pendidikan yang menggunakan ide atau gagasan. Jadi, kenapa pendidikan Pancasila ini menjadi sangat penting? Karena pendidikan Pancasila ini merupakan pendidikan ideologi bangsa Indonesia. Nah, tujuan pendidikan Pancasila yang pertama memiliki ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua memiliki sikap kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga menciptakan persatuan bangsa dengan tidak bertindak anarkis, yang keempat menciptakan sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum, yang kelima memberikan dukungan yang lebih. Pendidikan Pancasila memiliki 4 landasan. Yang pertama adalah landasan historis. Landasan historis adalah landasan yang berkaitan dengan sejarah ataupun fakta masa lalu ya, fakta sejarah, fakta masa lalu. Jadi untuk pengertiannya seperti ini, landasan historis adalah fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasi. Fakta historis tersebut membentang mulai dari kehidupan prasejarah, sejarah Indonesia lama, masa kejayaan nasional perjuangan Indonesia melawan penjajah, proklamasi kemerdekaan, hingga perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Jadi landasan historis ini membahas tentang sejarah-sejarah Indonesia dari segi sejarah penjajahan, kemerdekaan, dan yang berkaitan dengan fakta sejarah atau masa lalu, masa lampau kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ada landasan kultural. Jadi untuk landasan kultural ini berkaitan dengan kebudayaan. Untuk pengertiannya, landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan karena itu disepakati dalam kehidupan nasional. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa sehingga harus diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Jadi tujuan landasan kultural ini adalah untuk meneruskan warisan bangsa. Jadi dalam segi kebudayaan itu harus diwariskan menggunakan landasan kultural ini ya. Nah, unsur-unsur Pancasila secara kultural itu ada adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, kebudayaan Indonesia secara umum. Jadi untuk sebagai contohnya mungkin dari adat istiadat itu diturunkan melalui landasan kultural ini kepada generasi-generasi yang akan datang seperti itu. Dan juga ada kesenian, kepercayaan, agama, kebudayaan Indonesia itu diturunkan melalui landasan kultural ini. Nah, selanjutnya ada landasan yuridis. Jadi landasan yuridis ini adalah landasan yang berkaitan dengan hukum ya. Untuk sebagai pengertiannya seperti ini, pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Nah, jadi landasan yuridis ini adalah landasan yang berkaitan dengan hukum untuk terciptanya keadilan masyarakat. Nah, selanjutnya ada landasan yang terakhir, landasan filosofis. Filosofis merupakan landasan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan
serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di landasan filosofis ini merupakan peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan. Nah, jadi kesimpulannya adalah semuanya perlu untuk mengetahui landasan Pancasila yang harus ada dalam berbagai aspek kehidupan. Landasan yang telah dijabarkan di atas wajib dipelajari, pahami, hayati, dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk pembahasan kali ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir semester yang diberikan oleh dosen pembimbing pendidikan Pancasila. Dan mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.